Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di akhir pekan di dalam minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 30 ayat 31 sampai 33. Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari berikut tentang Yakub menjadi kaya karena kecerdikannya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 30 ayat 31 sampai 33. Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau mengembalakan kambing dombamu lagi dan menjaganya, asal engkau menyetujui hal ini bagiku. Hari ini aku akan lewat dari antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan bertutul-tutul atau bertutul-tutul, setiap yang hitam di antara domba-dombamu, setiap yang bertutul-tutul dan setiap yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing. Itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Semua yang tidak berbintik-bintik atau bertutul-tutul di antara kambing-kambing dan domba, dan semua yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu telah aku curi." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, Yakub berbicara kepada Laban bahwa Laban telah diberkati Tuhan dengan luar biasa setelah Yakub bekerja kepada dia. Dan saudara, itu sudah kurang lebih berlangsung 14 tahun lamanya setelah dia menikahi Lea dan juga Rahel. Dan setelah itu Yakub datang dan berbicara kepada Laban untuk meminta upah kepada Laban. Nah saudara, dia tidak meminta upah yang mudah. Dia bilang bahwa saya meminta ya kambing dan domba dari apa yang telah milikmu, yang telah aku ternakkan itu. Nah yang dia minta itu menarik. Dia minta adalah kambing dan domba yang jarang. Ya, di situ dibilang bahwa kambing yang berbintik-bintik ya atau bertutul-tutul itu, sedangkan domba itu biasanya kambing itu jarang ya yang seperti itu, berwarna bercorak seperti itu, dan domba itu yang warnanya hitam ya, kebanyakan domba warnanya putih. Dan akhirnya karena mungkin Laban melihat bahwa permintaannya dia juga ya, dia cuma minta hewan-hewan yang jarang itu ya, yang minoritas diantara banyak ternaknya, maka Laban kemudian menyetujuinya. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar ada dua hal yang bisa kita belajar, yaitu yang pertama yaitu bekerja keras. Saudara, kita melihat bahwa Yakub tidak meminta upah gratis dari mertuanya. Meskipun dia adalah penantu Laban, ya dia menikahi dua anak perempuan dari Laban, tapi dia bukanlah orang yang cuma pengangguran, engkang-engkang kaki menikmati uang dari mertuanya saja, tapi dia adalah orang yang berusaha. Dan kita lihat bagaimana ia tetap berusaha ya, dia tetap bekerja, berusaha mengatur kambing domba Laban sedemikian rupa sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan dari kambing domba Laban tersebut. Saudara, tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Kalau kita lihat, karena jumlah hewan yang berbintik-bintik dan domba yang warnanya hitam, kambing yang berbintik-bintik dan kemudian domba yang warnanya hitam, itu sangat jarang sekali. Dan kalau kita lihat bagaimana Yakub menghadapi tantangan ya, dia tetap kerja keras, dia tetap melakukan yang terbaik yang bisa dikerjakan. Sikap Yakub dalam menghadapi tantangan mengajarkan kita tentang kita harus fokus dan kita tidak mudah menyerah. Saudara, kerja keras dan ketekunan adalah dua sikap yang penting yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan kita. Dan begitu banyak hal dan tanggung jawab dalam kehidupan kita ya, sebagai seorang laki-laki, Yakub tentu dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Dan dia bekerja keras untuk melakukan tanggung jawabnya itu. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari sikap Yakub ini adalah bekerja keras. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari dari sikap Yakub ini adalah dia percaya kepada Tuhan. Saudara, selain bekerja keras dan bertekun, Yakub juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada penyertaan Tuhan. Saudara, di ayat 30, di ayat sebelum ayat yang baru saja kita baca ini, Yakub berkata kepada Laban bahwa dia diberkati Tuhan sejak Yakub bekerja bersama-sama dengan dia. Nah saudara, kalau kita melihat
keyakinan Yakub ini ketika dia berbicara dengan Laban, kita bisa mengerti mengapa Yakub meminta anak kambing domba yang jarang itu, yang hitam dan berbintik-bintik itu kan sangat jarang sekali. Tapi kenapa dia meminta itu? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Yakub menyadari bahwa keberhasilannya nanti itu karena Tuhan menyertai dia. Saudara, sepintar apapun kita, setekun apapun saudara, segiat apapun kita, kalau kita bekerja dan Tuhan tidak menyertai kita, maka seluruh pekerjaan kita sia-sia. Karena itu, mari kita belajar untuk bekerja keras, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kita harus mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan memperhitungkan seluruh jerih payah kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan usaha yang kita melakukan. Karena itu saudara, mari lakukan yang terbaik dan serahkanlah semua usaha kita kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang tekun untuk bekerja keras dan menyerahkan hasil pekerjaan saudara kepada Tuhan? Mari saudara, kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa supaya Roh Kudus dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat bekerja keras dengan tekun dan menyerahkan hasil pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, mari kita selalu menyerahkan pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berterima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika pagi ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menapaki hari ini, itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang tekun bekerja keras, memanfaatkan semua potensi yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan kami juga berdoa bagaimana kami harus melihat semua usaha kami ini sebagai anugerah Tuhan. Dan kami harus menyerahkan semua pekerjaan kami ini hanya kepada Engkau saja, supaya Engkau memberkati semua usaha kami ini. Dan Engkau juga memberkati banyak orang melalui apa yang kami kerjakan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu melihat bahwa seluruh pekerjaan kami, seluruh keberhasilan kami miliki itu hanya karena Engkau. Dan ajar kami untuk bergantung kepada Engkau Tuhan. Mungkin dalam bekerja keras, mungkin dalam usaha-usaha yang kami lakukan ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi ajar kami untuk melihat bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menjagai kami, dan Engkau akan selalu merawat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan hari ini juga ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.